Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Ketemu sama aku lagi. Karena sebelumnya aku udah pernah ada di kontennya Abi. Hari ini kita lagi ada di Malabar Mountain Coffee, tepatnya ada di Bandung, di Pengalengan. Dan tentunya ada ditemani banyak kopi di sini. Kita minum kopi dulu sebelumnya. Ayo, kita ngopi ya. Ini buat Neng, yang ini buat Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini satu lagi punya siapa? Ini yang latte. Topik Abi yang kemarin tuh Mak bikin ini ya Mak, bikin topik tentang anak-anak sekarang tuh katanya lagi famous, lagi mulai fever tentang simple wedding, katanya pernikahan sederhana. Mereka nggak mau yang ribet-ribet, maunya yang sederhana. Terus ada teman Abi juga cerita ke Abi, anak gua katanya pengen nikah, tapi gua nggak boleh repot-repot. Gua kalau mau undang, udah undang sendiri aja, papa aja bikin pesta sendiri katanya. Aku kan ini pesta aku pengennya ya sama teman-teman aku aja sendiri di sini gitu ya. Papa hadir sebentaran gitu. Papa kalau mau ngasih modal sini aja modalnya, nanti buat aku usaha, buat rumah atau buat apa. Sebetulnya gimana sih tuh, Ima? Kamu sendiri secara pribadi konsep ini setuju nggak menurut kamu? Setuju sih, menurut Ima pribadi gini saya. Kalau sekarang kan zamannya, maksudnya zaman anak-anak muda sekarang tuh pengennya tuh kan yang simple, gak mau repot-repot itu kan. Itu mah kayaknya kemauan orang tua ya Bi ya. Pengen, maksudnya membuktikan bahwa pengen yang terbaik lah buat anaknya, misalkan buat acara-acara apa gitu kan. Ya kalau anak muda zaman sekarang kan pengennya yang simple, udahlah beres asal padu akad aja gitu kan sekarang mah. Kalau di kampung kan adatnya beda ya Bi ya. Di sana teh persiapan pernikahan, terus nikah, terus itu tuh gimana sih? Ima, misalkan nikahnya tanggal 15 gitu tuh. Itu persiapannya sejak tanggal berapa ya teh? Maksudnya mulai ngundang-ngundang orang, mulai gitu. Di sana mah Bi, sebulan lah riweuhnya. Oh, riweuh sebulan? Iya, kalau di kampung. Wah, duit kamu kudu banyak. Kalau di kampung, nggak apa-apa. Kalau di kampung riweuhnya tuh Bi sebulan. Misalkan nih nikah nih Neng, misalkan nikah tanggal 15. Nah, itu tuh mempersiapkannya sebelum dari hari-hari itu, misalkan bulan awal tuh Bi. Kita tuh keluarga udah nyiapin, kan kalau di kampung ada adatnya yang kasih ini Bi. Apa tuh namanya, berkat, bukan berkat, apa sih namanya? Nanti makanan itu teh. Makan bako kayak gitu. Bahan makanan atau makanan? Bahan makanan. Oh, misalkan beas gitunya. Ada yang aya nu beas, aya nu ketan gitu. Terus naon deui biasa kata? Kalau misalkan di kampung Ima, misalkan nih adatnya ya Bi ya, ada yang undangan. Nah, dikasihnya tuh nanti orang-orang tuh dikasih makanan seperti kue yang kayak gitu tuh di sana adatnya. Kue-kuean, jadi sebelum akad mulai tanggal segitu tuh, jadi keluarga tuh udah nyiapin belanja segala macem Bi. Jadi sebelum sebulannya tuh udah nyiapin belanja segala macem. Orang yang undangan tuh udah memberikan sesuatu belum sebelum acara tanggal 15 misalkan, udah mengirim-ngirim belum ya teh? 3 hari sebelum hari H. Oh, itu iya, mereka udah Pak Ima misalkan ngundang ke Abi itu ngasih segala ke Ima, misalkan ngasih beras, ngasih tepung segala macam. Nanti Abi kalau misalkan ada hajat lagi, nah Ima bayar ke Abinya tuh lebih dari itu. Biasanya kalau di adat di Ima di Cikijing kayak gitu Bi. Kita misalkan ngasih 500.000 misalkan. Nanti Abi ada hajat lagi diserat eta teh. Di sana mah Bi, adatnya di kampung begitu. Dilihat misalkan itu ngasihnya Abi 500.000. Nah, misalkan nanti Abi tahun depan ada hajat, berarti kita harus ngasih ke Abi lebih dari itu. Itu adatnya di sana Bi. Kalau kurang gimana tuh pas dapurnya gitu, gimana Neng? Gimana kalau kurang? Diomongan. Diomongan ya? Iya.
ngasihnya kok cuma 200, berarti kan kurang 300. Kalau 300-nya kita minta tempo nanti setelahnya ngomong dulu nggak tuh? Ya enggak, Bi. Oh, pokoknya saat ada undangan kita harus siap aja udah gitu. Iya gitu. Oke. Di sana gitu adatnya. Duitnya harus kenceng ya. Memang harus kencang di sana duitnya, Bi. Oke. Jadi nggak boleh jadi orang miskin di kampungnya. Kalau di kota kan suka aja ada orang ngasih amplop kosong Gitu kan. Waktu Ima juga, Bi, beda ya. Beda adatnya Ima sama di sini di Cirebon kan. Kalau di Cirebon tuh orang kayaknya misalkan undangan berapapun itu nggak masalah dia. Ya, nggak dilihat, nggak di apa ya. Ketahuan dah. Nggak ketahuan kan? Soalnya kan nanti dibukanya kapan aja. Nah, Neng lihat situasi yang seperti itu, kemudian dengan isu yang sekarang berkembang, menurut Neng gimana sih, Neng? Kalau anak zaman sekarang mikirnya gini, Bi, mau bikin acara nih, mau pernikahan, ngundang orang tetangga lah, ibaratkan tetangga, sementara dia sendiri kenal sama tetangga sebelah aja enggak. Kalau misalkan intimate atau simple wedding gitu yang ngundangnya hanya orang-orang sekitar, sahabat-sahabat terdekat aja, keluarga pun keluarga inti aja, itu lebih kayak ya kerasa aja kita kekeluargaannya, terus acara terharunya gitu, mengharukan sebuah pernikahan tuh lebih kerasa gitu loh. Feel-nya lebih ke dapet. personal ya, personal Iya. feel ya. Kalau soalnya gini, banyaknya bikin acara besar kayak di tema gitu kan, dari sebulan sebelumnya udah pusing, udah rusing, udah beban pikiran, udah terlalu banyak sesuatu yang dipikirin, nanti pas hari H tuh udah capek, udah nggak seneng gitu nggak sih Teh? Iya. Udah jadinya udah mumet sendiri tuh. kan. Sementara yang diinginkan, kalau Neng pribadi diinginkan dalam suatu acara pernikahan, pesta itu kan harusnya konotasinya happy, bahagia. Kalau udah ada pressure dari sebulan sebelumnya kan, nggak usah lah, nggak usah rame-rame pusing. Tapi emang pressure tak, Ima? Enggak, alhamdulillah, Bi. Sebetulnya Lida pengennya yang lebih setuju yang mana tuh? Yang konvensional terus bagaimana yang sekarang dilakukan, atau Lida lebih suka yang tadi yang intimate atau simple wedding tuh, yang mana tuh, Neng? Kalau Neng pasti pengennya intimate aja. Oh gitu ya? Karena itu kalau misalkan di benak Neng, kalau misalkan intimate, kita ngundang orang-orang terdekat aja, kayak sahabat juga Neng tuh, teman-teman juga Neng tahu dia tahu kisah perjalanan hidup Neng, tahu gimana Neng ketemu sama calon Neng gitu kan. Nanti pas hari H itu kan banyak hal-hal yang bisa, banyak acara-acara yang bisa melibatkan teman-teman Neng gitu. Jadinya ya mereka tuh, dan Nengnya juga ngerasanya wah, ya nge-feel aja gitu, karena mereka yang selama ini tahu perjalanan hidup Neng hadir juga dalam kisah cinta Neng di akhirnya gitu. Cuma kalau misalkan ada orang yang nggak kenal, kan sekarang suka banyak tiba-tiba salaman, ini tuh siapa sih? Ini tuh siapa ya? Iya kan, udah lupa. Ini tuh siapa sih? Jadi party tapi ada apa tuh namanya gap, apa gap situation ya, apa yang terputus gitu antara siapa yang datang dengan kitanya gitu ya. Dan kadang kalau orang yang datang, misalkan orang kondangan, tapi dia juga padu kenal aja gitu sama si yang punya hajat, itu kan dia paling datang salaman terus udah gitu loh. Maksudnya yang nggak ada sesuatu yang bisa tersampaikan dari yang punya hajat dan yang tamu undangannya gitu loh. Sekedar cuma untuk ngerame-ngeramein doang. Dan menurut Neng, kalau rame-rame tapi nggak ada sesuatu yang bisa diambil, lo ngapain gitu? Kayak kurang cocok aja gitu. Sesuatu yang diambil berarti value maksudnya. Value-nya dan feel-nya, atau ada memori yang tertangkap nanti setelah hari H gitu kan. Kalau misalkan dari awal emang udah nggak terlalu dekat sama orang tersebut, tapi mereka datang, kalau udah acara ya udah gitu, nggak ada yang bisa diingat juga gitu. Beda hal kalau misalkan sama sahabat yang udah deket banget, terus mereka datang, kan jadinya ngerasa kayak, wah, ini orang nemenin dari zaman aku nol sampai sekarang, udah bikin acara, udah bisa bikin acara sendiri akunya gitu. Jadi kayak lebih memorable aja. Memorable ya. Oh, jadi kata kuncinya memorable ya. Artinya memorable itu lebih didapat kalau simple ya, dengan orang-orang terdekat gitu. Iya. Oke. Tapi menurut Abi sendiri, dari dua pandangan gitu antara yang intimate dan konvensional gitu, menurut pandangan agama tuh sebenarnya baiknya tuh gimana sih, Bi? Ada nggak contoh-contoh sejarah zaman dulu sahabat-sahabat Nabi gitu? Oke, sebelum ke situ, Neng,
kita ngelihat kenyataan dulu dari yang simple ya, dari yang ada di depan kita, bahwa kita kan makhluk sosial. Antara kita juga kan harus ikram, memuliakan orang tua. Kadang-kadang begini Neng, kita harus memperhatikan bukan hanya tadi isu simple weddingnya aja Ima, tapi ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan tentang bagaimana perasaan orang tua kita yang hidup sudah puluhan tahun dibesarkan dalam situasi pernikahan yang semacam itu. Kan kaitannya dengan nantinya dengan rasa. Kalau kebudayaan kan mewakili gaya hidup, cara berpikir dan segala macam itu ya. Seperti yang di daerah bagaimana cara mereka mengadakan pernikahan, kaitannya dengan muru'ah, dengan status sosial, dengan macam-macam, banyak aspek sosial di situ yang dipertimbangkan, psikososial ya di situ. Jadi intinya kita nggak bisa aku seneng simple wedding, wah udah itu aja, apapun yang terjadi saklek gitu. Kita harus sadar kita berada dalam masyarakat yang seperti ini. Jadi asa atau keinginan orang tua kita itu harus kita perhatikan. Rasulullah memerintahkan walimah, tapi tidak mengundang yang pesta besar gitu, nggak ada. Abi belum pernah baca kisah kecuali kisah nabi-nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Yusuf gitu, ada pesta-pesta gitu misalnya. Tapi zaman pernikahan di zaman Rasulullah itu simpel kebanyakan yang Abi tahu ya. Tapi kita kembali lagi, kita harus perhatikan situasi sosial tradisional tradisi di masyarakat kita. Selagi tidak mengganggu rambu-rambu keislaman, ya oke lah. Kalau mau saklek simple wedding bisa nanti mungkin anak-anaknya Neng, anak-anaknya Ima mungkin bisa itu saklek lah, artinya bisa pure gitu ya. Kita juga harus mempertimbangkan maunya masing-masing keluarga gitu ya. Kita nggak bisa nonton semau kita gitu, itu harus dipertimbangkan, dibadamikeun. Intinya sih yang jadi patokan teh agama tadi Neng. Di situ tidak ada pelanggaran syariat yang dilakukan. Yang penting itu yang jadi pegangannya. Sebetulnya dalam Al-Qur'an itu ada isyarat-isyarat untuk melaksanakan simple wedding sebetulnya. Kita lihat di surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dengan hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, ya, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi sebetulnya kalau menurut para mufasir ini menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak menjadi syarat untuk menikah. Kekayaan teh itu kesederhanaan justru dianjurkan. Gitu. Kan kita gini, kamu nikahnya kok lama banget apa? Ini lagi nabung. Nabungnya teh udah 10 tahun. Nyampe nikahnya kapan gitu kan? Keburu tua gitu kan. Jadi intinya kalau kamu terhalang dalam urusan biaya, jangan takut kehilangan berkah pernikahan, tetap barokah. Kata Rasulullah di sini, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan biayanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini hadisnya hasan. Kita lihat Rasulullah maharnya tuh istimewa. Kalau dirupiahkan sekarang miliaran. Nanti dari kesimpulan kisah-kisah itu kita tahu dari keterangan-keterangan itu bahwa maharnya para sahabat itu yang kaya itu luar biasa banyaknya. Yang terbaik, yang terbanyak gitu lah. Itu keren. Tapi juga Islam kan selalu kanan kiri, Neng. Kanan kiri teh ada yang kalau yang mampu pantaskan dengan kemampuanmu. Kalau yang tidak mampu, yang terhalang sesuaikan gitu tuh. Ini untuk kategori yang kedua. Kalau yang kebetulan terhalang dalam masalah mahar, jangan khawatir, nikah aja. Kenapa? Kata Rasulullah, a'dhamun nisa'i barokatan aisaruhunna sodakon. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kan indikatornya tadi ya, perhatikan orang tua, perhatikan rambu-rambu syariat. Itu kan yang penting, selamat sesuai syariat. Keinginan kamu simple wedding, lakukan sesimpel yang mungkin, yang kira-kira orang tua gak bendu gitu, gak marah gitu kan. Seperti itu. Orang tua juga
diingatkan kalau tabdzir berlebihan, Berlebihan, kadang-kadang iya. kalau uangnya banyak kan suka nonton Iya. yang nggak perlu-perlu tema Iya, seperti itu. Ini gini Ima, perceritanya tentang pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Maharnya hanya sebuah baju besi, baju perang. Artinya baju perang teh tanda kesederhanaan, cuma itu-itunya gitu, bukan harta yang berharga sekali gitu tuh. Nabi SAW tidak pernah menyuruh pesta yang besar, memang nggak ada tuh. Kita cari ya, tidak ada suruh pesta yang besar. Yang adanya perintah tuh walimah. Walimah kan makan-makan. Iya. Walaupun hanya dengan segelas susu, ada tuh perintah tuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu nggak punya rumah, bayangin. Tidurnya di masjid Madinah tuh, di Masjid Nabawi. Ya, waktu-waktu pertama nikahnya ini. Ini adalah contoh akhlak yang tinggi dan kesederhanaan yang mulia dalam kerumah tanggaan sahabat Nabi. Nah, sekarang kita lihat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan miliarder, milioner, orang super kaya, sahabat Rasulullah. Saat menikah, ia hanya memberi mahar seukuran emas dan tidak membuat acara besar. Saking sederhananya, Rasulullah tuh mengatakan, "Aulim walau bisyat." Jadi ke sahabatnya Rasulullah menasihatkan begitu, wahai Abdurrahman, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Ini kan menunjukkan tidak harus mewah. Itu kira-kira seperti itu, Neng. Ada pertanyaan, Ima? Apa? Apa Bi? Keinget yang tadi tuh pas Ima nikah. Menurut Abi, apa tuh namanya, seperti sungkeman kayak gitu tuh, itu sebenarnya menyeleweng gak sih Bi? Atau gimana sih? Kalau sungkeman menurut Abi itu nggak apa-apa, karena di situ bagian dari tarjamah sikap, ikram ke orang tua. Boleh, itu malah bagus kalau menurut Abi. Itu sungkem itu malah bagus. Ya berarti kesimpulan kayaknya Neng nangkepnya, selama mau conventional wedding, mau intimate wedding, selagi keduanya itu nggak merugikan banyak pihak dan masih sesuai dengan syariat agama, kayaknya masih sah-sah aja ya. Sah-sah aja deh, betul. Jadi keduanya bisa dipadukan lah ya, antara yang conventional wedding sama intimate wedding. Anak juga mesti bijaksana, bukan hanya orang tua yang bijaksana. Oke, jadi ya alhamdulillah ya dari obrolan kita siang ini dapat ya kesimpulan tadi, apapun pilihannya, apapun jenis wedding yang akan dipilih nanti oleh calon-calon pasangan, termasuk saya. Calon Mudah-mudahan dapat yang soleh nih. Amin. Iya. Apapun nanti acara yang akan dipilih, mudah-mudahan asal itu masih sesuai dengan agama dan sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga. Intinya dua-duanya biar sepakat ya Bi, antara anak dan orang tua. Orang tua. Ya nggak sih? Jangan sampai menimbulkan nanti yang keributan ya, malah nanti acara yang harusnya hikmat tapi karena ada perbedaan pendapat jadinya malah kedua keluarga ada ribut atau sampai Tegang ya. Iya, ada berita tegang. Oke, saudara Psychoji, alhamdulillah saya ngobrol dengan anak-anak saya, ini anak mantu saya, Ima, ini Linda. Saya mencoba menjembatani antara frekuensi berpikir orang tua dan anak muda. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini kan sekarang lagi musim nikah ya, bisa terambil jadi bagian suatu diskursus tentang bagaimana pernikahan yang terjadi di sekitar kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.